teman-teman, balik lagi di channel Solusi E-Bike. Nah, kali ini Solusi E-Bike akan mentutorialkan cara memasang controller universal. Nah, lagi teman-teman ya. Nah, nanti kalau kalian punya kendala sepeda listriknya itu nggak bisa digas, udah coba ganti throttle gas, udah coba ganti baterai, rangkaian kabelnya dan lain sebagainya, terus udah dipastikan juga BLDC-nya oke, masih juga nggak bisa digas, berarti yang jadi permasalahannya adalah dari controllernya teman-teman. Nah, saya sarankan buat teman-teman beli controller yang universal kayak gini. 3 poin penting ini teman-teman. Misal ini buat 36 volt atau 48 volt. Nah, ini untuk kapasitas mesinnya 350 watt. Nah, untuk di derajatnya ini kalau bisa yang 60 atau 120 yang kayak gini, 60 derajat atau 120 derajat, atau kalau enggak yang ada tulisannya self study. Untuk ininya bebas ya, mau 18 atau 17 bebas. Untuk cara pertama dulu kita pengenalan kabelnya kali ya. Yang pertama ini kabel power. Nah, ini kabel powernya, ini langsung ke baterai. Oke, yang kedua kabel fase ya teman-teman. Ada warna biru, hijau, kuning, yang bentuknya kayak gini. Terus ada kabel hall sensor. Nah, ini kabel hall sensor, soket hall sensor ya. Cirinya kayak gini teman-teman, hitam, merah, kuning, hijau, biru. Ini kabel hall sensor. Terus ada kabel throttle gas kayak gini. Nah, ini kabel throttle gas, warna kabelnya merah, hijau, hitam. Kemudian ada kabel speed. Jika kalian ada di throttle gasnya itu ada kabel speed atau dia pakai speed, nah ini soketnya atau kabelnya ya. Tidak pakai speed juga nggak apa-apa, bisa. Ini nggak perlu dipakai juga bisa. Kalau khusus yang throttle gasnya tidak ada speednya ya. Warna kabelnya biru, hitam, sama coklat. Nanti ini disesuaikan aja. Oke, nanti saja dijelasin ya. Ini pengenalan kabelnya aja dulu. Terus ada soket remote atau alarm. Nah, yang ini untuk power alarmnya. Ini untuk alarmnya ya. Ini power, ini alarmnya. Ini untuk yang kabel 5. Nanti ada yang nyambung langsung 6 atau 5 juga bisa. Jadi sesuaikan aja. Terus ini kabel self study. Nah, ini fungsinya kalau semuanya sudah dipasang tapi gak bisa jalan juga, ini tinggal disambung aja kayak gini. Nah, nanti dia menyesuaikan, setelah itu dia akan mundur. Nah, kalau udah mundur jalannya baru sini cabut itu, nanti dia normal lagi. Terus ada kabel, nah ini buat rem ya, ini buat low brake yang dituas itu. Nah, ini yang kuning ini untuk high brake. Mau dipasang atau enggak bisa, jadi nggak masalah ini. Terus yang terakhir ada ini buat speedometer. Oh, yang ini hijau kecil ini buat speedometer. Oke, yang terakhir, nah kalau yang ini adalah kabel cruise line ya. Kalau kabel ini fungsinya kalau kita kecepatannya ingin stabil, misal dalam 5 detik kecepatan kita konstan,
maka kita nggak usah tarik gas lagi, jadi unitnya akan jalan sendiri ya. Untuk menghentikan unitnya bisa direm. Untuk jika kalau tidak dipakai ya tinggal cabut saja, jadi nggak apa-apa gitu. Oke, untuk cara pasangnya kita garis besar dulu ya. Nah, paling pertama kita pasang. Oh ya, sebentar. Kalau untuk amannya lebih baik kabel power di baterai atau kabel di baterai kita copot dulu. Sebelum pasang ini kita copot dulu. Untuk lebih aman, teman-teman. Copotnya bebas, mau yang ada kabel power 2 hitam merah yang ada sikringnya juga bisa, atau kabel yang lain bisa, yang penting dari baterainya supaya aman. Nah, pertama kita pasang kabel power ini. Ini jangan sampai terbalik, teman-teman. Ya. Ini lihat dulu di soket kabel bodinya atau soket unitnya. Misal yang hitamnya ini di bawah. Nah, kalian wajib pindahkan ini di sini di bawah. Atau enggak, ininya sama kayak gini, berarti tinggal pasang aja. Yang penting nanti kan di sini ada bedanya nih. Nah, ini kan dibuat kontak ya. Kontaknya itu kadang saya waktu servis ada yang kebalik ya, yang kecil sama yang gede ini ketukar, tinggal dibalikin aja, tinggal ditukar aja, yang kecil ke sini, yang besar ke sini gitu. Yang penting hitam sama merahnya jangan sampai ketukar, jangan sampai kebalik. Setelah ini kepasang, kemudian kita pasang ini kabel fase, teman-teman. Nah, yang kabelnya agak gede ini dipasang di BLDC ya. Nanti juga ada di kabelnya yang dari ban belakang itu. Nah, pasangnya itu jangan sampai terbalik ya. Kalau ini kan ada warnanya nih, samain aja warnanya. Kuning, biru, hijau kayak gitu. Kalau udah kepasang, baru kita pasang hall sensornya. Nah, kalau hall sensornya ini kalau warnanya sama, biasanya yang beda ini merah sama hitam ya. Kalau merahnya di sebelah sini, misal di sebelah kanan ini nih, ya kalian tinggal tukar aja. Tapi kalau di bawaannya itu ya nggak ada perubahan, sama kayak gitu, tinggal pasang aja gitu. Oke, setelah itu baru pasang yang ini, throttle gas. Nah, throttle gas ini misal kalau di throttle gas langsung warnanya sama ya tuh, warna kabelnya sama, hitam, merah, hijau. Nah, kalau biru, putih, kuning itu speed ya. Tapi setelah dari kabel throttle gas ke kabel body atau kabel unit itu pasti beda, teman-teman. Nanti diurut dulu ya, dicek dulu. Setelah dari throttle gas itu ke kabel body, nah kabel body itu bisa beda-beda, teman-teman. Tiap unit itu beda warna ya kabelnya. Nanti disesuaikan aja. Misal dari ini kabel throttle gas hitam, merah, hijau, tapi setelah ke unit dia berubah warna jadi pink sama hijau atau pink, hijau, putih. Nah, nanti samain aja kayak gini. Yang penting jangan kebalik, diurutnya dari sini dulu. Nanti dicek aja dari throttle gasnya. Kalau pink, misal dia warna pink dari unitnya, nanti warna pink itu merah, berarti ke merah. Untuk soketnya sendiri kalian bisa pasang soket kayak gini juga, atau lebih baik sih kalian potong aja ya, potong aja yang ini, yang kontrolnya yang dari kontrol baru dipotong,
Terus kalian potong yang dari controller bekasnya, buat ambil soketnya aja. Buat ambil soket, nanti kan di soket untuk unitnya kan beda-beda, ada yang kecil ada yang besar. Kalau yang kecil ya mesti dipotong ya kayak gini. Nanti ini kabel throttle disesuaikan terus disamakan ya, kabelnya nggak boleh kebalik, nggak boleh beda sendiri nanti ya, nggak potong aja. Terus kalau udah kesambung, yang penting garis besarnya ini dulu aja, power utama dari baterai, kabel pasa, kabel hall sensor, soket hall sensor, sama ini throttle gas. Nah ini aja dulu dipasang. Setelah ini dipasang, kita tes dulu. Kita pasang kabel dari baterai yang kita tadi copot itu supaya lebih aman tadi. Kita pasang. Nah setelah dipasang, coba digas. Nah kalau digas nggak bisa, agak gerdeg atau dia nggak muter, coba teman-teman pasang kabel self study-nya. Nah yang kayak gini nih, yang putih ini, tinggal kalian pasang aja kayak gini. Nah ini fungsinya untuk self study ya. Nah setelah bisa digas, beberapa saat kemudian dia banyak akan ke belakang ya, mundur. Jadi nggak maju gitu, mundur. Nah setelah mundur, kalian cabut, jangan dipasang. Nah nanti dia akan normal lagi ke depan kayak gitu. Ini garis besarnya ya. Nah setelah ini dipastikan oke, baru kalian cari kabel-kabel buat, misal ini buat speed, biru, hitam, coklat. Nah ini yang kabel speed ini kalian samakan dulu ya. Misal ini throttle gas nih. Nah kan ini kabelnya ya. Nah kabel throttle gas ini kan ada biru, putih, kuning. Nah urutannya yang kuning itu speed 1, putih speed 2, dan biru speed 3. Nah, sama kayak di throttle gas juga, setelah masuk ke kabel body unit, ini akan beda warna teman-teman. Ya, akan beda warna. Nanti kalian samain aja. Cara ngeceknya di sini. Nah, kalau kalian bingung ya, nanti kan di sini kan warna kabelnya nanti ketahuan di sini. Kalau enggak ya di sini juga bisa sih. Ini hampir universal ya, hampir sama semuanya. Kalau bentuknya kayak gini. Kalau beda ya nanti kalian urus sendiri aja. Pokoknya patokannya adalah kuning speed 1, putih speed 2, biru speed 3. Sama ini juga ya, kabel speed ini. Kalau kalian mau nggak mau rusak ini ya berarti kalian mesti beli yang ini sama spoon plus kabelnya. Kalau pengennya cepet ya tinggal kalian potong ini aja, terus nanti soket yang dari controller pertama atau controller yang bekasnya itu kan dia sama kayak buat di soket unitnya ya. Nah, nanti kalian putus juga, sambung ke sini gitu. Tapi harus diurut dulu mana speed 1, speed 2, speed 3 kayak gitu. Nah, setelah itu kalian bisa pasang alarm. Untuk alarm ini beda-beda ya. Ini ada yang 5 kabel. Di lapangan saya juga nemu sampai ada yang 6 kabel, tapi soketnya tuh nyambung ya, satu. Atau kalau soketnya nyambung, jadi soketnya nggak dua kayak gini gitu, satu. Jadi ada berapa kabel, misal 6 kabel, nanti diurut aja, yang penting plus min ini untuk power aja. Plus min power, nah sisanya nanti di kalian cek satu-satu aja nanti di alarmnya.
Kalau di sini sih biasanya kalau yang model kayak gini tinggal PNP aja ya, plug and play, tinggal pasang gitu maksudnya. Nanti ini tinggal kalian cek masing-masing aja. Lalu untuk kabel ini ya, kabel rem ini, nah kabel rem ini kalian bisa pasang bisa enggak. Kalau saran saya sih nggak usah dipasang karena ya kan dituas ya, dituas. Kalau kalian kayak pengen unit itu kayak pengen motor di rem tetap dia bisa jalan gitu ya, ini nggak usah dipasang. Kalau dipasang tinggal samain aja nanti di tuasnya, di tuas remnya gitu, nanti kalian samain kayak tadi. Pasti ya di apa di tuasnya itu pasti merah hitam, kabelnya merah hitam. Nanti di setelah masuk ke kabel unit, kabel body, dia akan beda warna lagi, bisa abu-abu bisa hitam, nanti disamain aja, dipasang. Mau pasang ini aja bisa, mau pasang ini juga bisa. Biasa sih pasang yang ini doang, yang low break. Apalagi ya, oh ya ini buat speedometer, hijau kecil ini buat speedometer. Kalau di unit kalian ada speedometernya, panel speedometer, pakai ini bisa pasang aja nanti colok. Atau soketnya beda tinggal putus aja. Ya, tinggal ini buat speedometernya. Kalau yang lainnya kayak gini nih. Ini sama ini sama hitam nih. Khusus untuk kabel cruise line ini kalian boleh pasang atau enggak juga nggak apa-apa. Kalau dipasang ini fungsinya nanti unit kalian akan jalan sendiri ya, tapi dengan catatan gasnya itu spontan ya, misal konstan maksudnya. Jadi harus dalam 5 detik tuh konstan, jadi nanti unitnya akan jalan sendiri. Oh ya, buat ini kalau throttle gasnya misal throttle gas kayak gini nih, kalian nggak ada 1 2 3-nya kayak gini speednya, berarti nggak usah dipasang. Yang ini nih, oke, yang ini nggak usah dipasang speed ini, nggak apa-apa, dilakban aja bisa, atau disolasi gitu. Jadi poin utamanya adalah yang penting nyala aja dulu. Pertama pasang ini ya, kabel power, jangan sampai dibalik, sampai kebalik, merah hitamnya. Lalu kabel fase hitam hijau, biru hijau kuning, kabel atau soket hall sensor kayak gini. Perhatikan juga merah hitamnya, kalau kebalik ya ditukar aja. Baru ini throttle gas, nah segini aja dulu ya. Nah, segini aja dulu. Nah, ini pasang aja dulu, kalau udah nyala baru yang lainnya gitu ya. Jadi pastiin teman-teman belinya yang universal. Kalau kalian agak susah cari yang ori ya, syukur-syukur dapat yang ori. Kalau nggak dapat yang ori ya kayak gini. Ini untuk yang 350 watt, untuk 500 watt juga sama ya pemasangnya kayak gitu. Nanti beda soket aja, beda sekun, jadi kayak disamain aja kayak gini gitu cara pemasangannya. Oke, untuk ini saya boleh spill ya, mungkin kayak gini nih teman-teman ya. Nah, kayak gini nih, merek ini saya sering pakai merek ini dibuat servis. Yang penting ininya, poin ini nih 3648. 36 tuh buat baterai 3 misalnya, 48 buat baterai 4.
Jadi buat 3 baterai, buat 4 baterai ini bisa. Terus mesinnya disesuaikan juga nih buat 350 watt. Kalau teman-teman dipakai buat 500 bisa, mungkin bisa, tapi biasanya agak lemot ya. Kalau lebih bagus sih mesinnya atau BLDC-nya itu 500 watt, 350 watt, tapi kalian pakai 500 itu masih bisa, malah lebih bagus. Yang penting ini derajat dari BLDC-nya 60 derajat atau 120 derajat. Nah, kalian cari yang 60 bisa, 120 bisa. Kalau enggak yang tulisannya self study. Nah, 3 poin ini yang penting. Kalau ini bebas. Kalau mau 17, mau 18 bisa. Oke, itu saja tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Teman-teman dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.